Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, kita akan segera mengakhiri surat 1 Petrus ini. Beberapa waktu lalu kita mendengar bagaimana Rasul Petrus menasehati umat Tuhan di Asia Kecil yang di tengah pergumulan mereka. Rasul Petrus mengajarkan untuk tetap memelihara kerendahan hati, untuk kita boleh disatukan. Dan kemudian bagaimana menyerahkan seluruh khawatir kita kepada Tuhan. Dan hari ini Rasul Petrus mengingatkan bahwa si iblis masih ada. Si iblis masih ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Saudara sekalian, sekalipun kita sudah diselamatkan, iblis dengan segala tipu dayanya akan berusaha membuat kita menjadi lemah, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Dalam ayat-ayat ini, Rasul Petrus memberikan nasihat dan menjadi tanggung jawab kita untuk kehidupan kita dan teman-teman seiman kita, untuk kita tidak masuk dalam perangkap si iblis, untuk kita tidak lagi masuk ke dalam segala cobaan, terperangkap dan segala apa yang diinginkan oleh iblis untuk melemahkan kita. Pertama, dikatakan kita untuk sadar, saudara, kita harus sadar untuk mengendalikan hidup manusia kita, hidup kedagingan kita. Ya, secara natur kita masih punya keinginan daging, keinginan flesh ini yang bisa melemahkan kehidupan kita, yang akan mengganggu kehidupan kita dalam hal-hal buah roh, saudara. Ya, kesabaran, kasih, kelemah lembutan. Kalau kita tidak sadar bahwa ada kuasa roh Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita, kita akan terpengaruh. Dan iblis selalu akan memakai orang-orang, memakai keadaan untuk melemahkan roh kita, sehingga roh kita tidak menghasilkan buah-buah roh yang sebagaimana mestinya harus terjadi dalam kehidupan kita. Buah-buah roh kita menjadi mandul, tidak berbuah baik, tidak menjadi berkat, saudara. Kita harus sadar untuk mengendalikan kehidupan kedagingan kita. Yang kedua dikatakan untuk berjaga-jaga. Artinya apa, saudara? Kita jangan ceroboh. Ya, saudara, selalu ada pancingan, selalu ada keadaan, ya, penganiayaan, ya, di dunia tidak akan menjadi lebih baik lagi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, hati-hati. Kita harus berjaga-jaga, sehingga kita tidak terperangkap jatuh dalam amarah, dalam perselisihan yang mendatangkan perpecahan. Mari kita berjaga-jaga. Di dalam Efesus mengatakan, pakailah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat, panah-panah si iblis. Mari kita pakai itu dengan tetap berjaga-jaga. Dan kemudian terakhir dikatakan untuk kita melawan si iblis, yaitu dengan memberikan kehidupan kita yang penuh dengan iman yang teguh. Ya, ada hari-harinya, saudara, ketika iman kita menjadi melemah. Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Kita inginkan iman yang teguh, iman yang kuat hari lepas hari. Jujur, kita semua ketika menghadapi masalah, ya, apalagi bukan kesalahan kita, iman kita menjadi lemah. Ketika terjadi sakit penyakit, keadaan keluarga, kita bertanya kepada Tuhan. Ketika masalah perkara itu berlanjut begitu lama, iman kita menjadi lemah. Iblis bisa memakai keadaan situasi seperti itu untuk lebih lagi melemahkan kita, untuk lebih lagi membawa kita tidak dalam kepenuhan kehidupan kita di dalam Kristus dan bermanfaat, dipakai sesuai dengan panggilan kita. Teguhkan iman kita hanya dengan Kristus, hanya datang kepada Tuhan, iman kita akan diteguhkan. Saudara, saya tutup dengan satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat 7 yang mengatakan bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana kita tetap teguh di dalam iman? Tunduk kepada Allah, dan dengan demikian kita bisa melawan si iblis dan dia akan lari daripada kita. Tunduk kepada Allah berbicara tentang
membaca firman-Nya, taat kepada firman-Nya, tetap setia kepada Tuhan, dekat, memiliki fellowship, intimasi dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur dalam segala hal. Itu kita tunduk kepada Allah, takut dan gentar akan kuasa dan senantiasa memuliakan Allah. Dan iblis akan lari daripada engkau. Dan saudara dan saya, kita punya kuasa untuk melawan serangan si iblis. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan, sebagai umat Tuhan, ada kalanya iman kami melemah Tuhan. Hari ini kami diingatkan, apapun keadaan sekeliling kami, itu adalah pekerjaan iblis untuk melemahkan gerejamu, untuk melemahkan kehidupan iman kami. Kami ingin tetap teguh Tuhan, kuatkan iman setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap berdiri teguh untuk melawan panas si iblis, untuk melawan segala perangkap si iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kesadaran Tuhan untuk tetap mengendalikan hidup kami, agar kami tetap berjaga-jaga untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk siap di dalam setiap kesempatan, agar kami semua Tuhan menjadi umat Tuhan yang produktif, yang efektif, yang menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan menjadi kuat di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua.